bisa lebih parah. Halo pemirsa, kita saat ini sedang perjalanan menaiki rakit menuju ke Kampung Pulau. Stay tune. Pemirsa, kami telah sampai di wilayah Kampung Pulau. Setelah menaiki rakit ini sekitar kurang lebih 5 menit, kami akhirnya tiba di Kampung Pulau. Seperti apa isi kedalamannya dan kelanjutannya, ikuti terus. Seperti yang sudah kita lihat, bahwa rumah adat di Kampung Pulau ini berjumlah 6 buah rumah penduduk. Dan posisinya pun yaitu saling berhadap-hadapan. Dan di sini ada satu bangunan musola tepatnya berada di belakang saya. Kampung Pulau berada di Desa Cangkuang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lebih khusus lagi, ia berada di Pulau Satu Danau yang keberadaannya juga terdapat Candi Cangkuang dan makam keramat, serta museum situs. Lalu bagaimana asal-usul sejarahnya? Langsung saja kita tanyakan pada salah satu tokoh adat masyarakat Kampung Pulau ini. Kebetulan kalau sejarah Kampung Pulau ini merupakan bersumber dari satu keturunan, yaitu dari Mbah Dalem Arif Muhammad, yang mana beliau adalah salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di sini. Nah, kebetulan Arif Muhammad, beliau adalah seorang panglima perang dari Kerajaan Mataram dari Yogyakarta. Yang saat itu rajanya Sultan Agung menyuruh beliau untuk menyerang tentara POC ke Batavia, ya, karena Sultan Agung saat itu tidak senang dengan adanya pendudukan tentara POC di Batavia, sehingga beliau menyuruh pasukannya yang diantaranya Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, ternyata pada saat itu ceritanya Arif Muhammad menyerang ke Batavia. Ternyata pada saat penyerangan itu kayaknya untuk penyerangan itu dapat ada yang membocorkan, sehingga Arif Muhammad itu mendapatkan kekalahan. Nah, sehingga saat itu Arif Muhammad kalah, lari ke Priangan Timur. Singkat cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme, tapi dengan pendekatan dengan budaya, mengentuk ada Hindu ya, tapi dengan menyebarkan dengan pendekatan budaya, sehingga Islam dapat terima oleh masyarakat Kampung Pulau dan sekitar, sehingga sampai saat ini masyarakat Kampung Pulau beragama Islam. Nah, yang selanjutnya Arif Muhammad meninggal dan dimakamkan di tengah-tengah bukit Kampung Pulau, sehingga sekarang berada di atas Kampung Pulau ini, sehingga bersebelahan dengan Candi Cangkuang. Dan masyarakat adat Kampung Pulau itu mengenal konsep Lurhanap, ya. Jadi untuk penempatan makam-makam itu ditempatkan di atas, sedangkan untuk pemukiman itu di bawah. Itu untuk pemukiman. Nah, terus keturunan beliau sekarang itu berada di rumah adat Kampung Pulau. Ya. Kenapa dikatakan Kampung Pulau? Karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah pulau. Bangunan-bangunan di Kampung Pulau itu mensimboliskan dari keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau punya 7 anak, 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 1 anak laki-laki dilambangkan 1 masjid dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Dan Kampung Pulau itu sendiri dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu yang namanya Pak Kuncen. Nah, Pak Kuncen itu ada sebagai kepala adat sekaligus, ya. Karena definisi Kuncen adalah sebagai penyambung lidah antara peziarah dengan roh-roh nenek moyang dulu di sini, itu Kuncen. Tetapi di sini beliau juga yang sebagai pengampu dalam menegakkan hukum aturan-aturan di sini. Seperti itu. Itulah yang latar belakang
berbentuknya kampung pulau. Jadi, keberadaan Kampung Pulau Desa Cangkuang, Kabupaten Garut diperkirakan ada sejak abad ke-17 Masehi yang didirikan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau merupakan salah satu pemimpin pasukan Kerajaan Mataram yang diutus oleh Sultan Agung untuk mengusir pasukan Belanda di Batavia. Disebut Kampung Pulau karena letaknya yang berada di tengah-tengah pulau atau Danau Situ Cangkuang. Begitulah penjelasan terkait sejarah Kampung Pulau. Lalu bagaimana sejarah keberadaan candi yang ada di Kampung Pulau ini? Berikut penjelasannya. Nah, kalau candinya itu sendiri, jadi kalau sekarang itu hasil renovasi. Tapi kalau awalnya itu kebetulan lebih dulu candi dulu daripada Arif Muhammad. Nah, karena kalau Candi Cangkuang ini, kalau menurut para ahli arkeologi, Candi Cangkuang ini diperkirakan abad 7 abad 8. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966, ditemukan oleh Bapak Dr. Anas Kuka Chandra Sasmita. Nah, beliau adalah seorang ahli arkeologi Islam. Beliau itu menemukannya itu berdasarkan petunjuk dari buku Belanda. Nah, di dalam buku Belanda di situ disebutkan bahwa di Cangkuang itu ada sebuah arca siwa, makam kuno Arif Muhammad dan lingga, tidak menunjukkan candi. Cuma di situ ada tanda tanya, sehingga pada saat itu Bapak Dr. Anas Kuka Chandra Sasmita ingin melakukan proses penelitian dan penggalian. Sehingga tahun 1768 dilakukan proses penelitian penggalian, dipimpin langsung oleh tim ahli arkeologinya Bapak Dr. Kuka Chandra Sasmita. Dan kebetulan di Kecamatan Alas ada suatu CP namanya CP Haluman. Kebetulan CP Haluman yang saat itu direkturnya Bapak Ijah Taji, beliau yang mendanai tentang proses penelitian penggalian. Karena beliau peduli terhadap kebudayaan. Nah, ternyata pada saat proses penelitian penggalian tersebut, di samping makam Arif Muhammad ditemukan sebuah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan saat itu juga ditemukan puing-puing masyarakat, terus dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih hanya 40% saja. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari keseluruh bagian dari bangunan candi, sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dipugar kembali. Sehingga ceritalah dengan berbagai pertimbangan Jawa Barat mengenai candi, untuk pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya, selanjutnya Candi Cangkuang diputuskan untuk dipugar. Itu selama 2 tahun dipimpin langsung tim ahli arkeologinya Bapak Dr. Anas Kuka Chandra Sasmita. Ketua timnya adalah Profesor Harsoyo. Nah, tadi yang batu aslinya 40%, yang 60% dicetak. Ya. Ini dengan menggunakan anggaran dari APBN tahun 1974 sampai 1976 dari Lembaga Kepemukaan Republik Indonesia, ya, dari Kemendikbud kalau sekarang. Kalau dulu Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu pada saat pembugaran tadi yang aslinya 40%, yang 60% di sana cetak. Nanti kalian bisa dilihat di dalam bagaimana proses pencetakan bahan-bahan bangunannya. Yang kekurangan cetak sudah kelihatan bentuknya, kemudian dipindahkan ke dalam fondasi yang asli. Sehingga jadilah candi yang sekarang ada dilihat seperti itu bentuknya, dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 meter dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian arca siwanya disimpan di tengah-tengah Candi Cangkuang, itu pun menutup lubang dalamnya 7 meter. Mengungsi dahulu barangkali itu menyimpan jenazah, menyimpan perkakas dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, kebetulan sampai saat ini Candi Cangkuang ini tidak diketahui peninggalan raja siapa, ya, karena tidak prasasti, sehingga saat itu candi ini setelah selesai diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Kebetulan tempatnya ditemukannya di Desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon, yaitu jenis pohon pandan namanya pohon Cangkuang. Candi Cangkuang merupakan bangunan candi latar belakang agama Hindu yang diperkirakan berasal dari abad 8 Masehi. Ditemukan pada tanggal 8 Desember 1966. Diteliti pada tahun 1967 sampai dengan 1968, diperbaiki di tahun 1974 sampai dengan 1976. Candi selesai diperbaiki dan diresmikan pada tanggal 9 Desember 1976. Lantas, apakah ada batasan jumlah penduduk di kampung pulau tersebut? Di kampung pulau ini jumlah penduduknya tidak dibatasi. Yang dibatasi kepala keluarganya tidak boleh lewat dari 6. Makanya tadi menikah maksimal 2 minggu dari pernikahan sebulan. Anaknya mau berapa? Masa udah melahirkan dibunuh? Cucunya tinggal di sini boleh, tidak ada halangan. Cucunya saudara tinggal di sini boleh. Yang penting baru menikah. Dan kebetulan sekarang kalau nggak salah 21 orang, terdiri dari usia 0 tahun, 1 tahun lah, 1 tahun sampai usia 103 tahun.
Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri dan 1 orang putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah, melambangkan 6 anak perempuan dan 1 masjid melambangkan 1 anak laki-laki. Lalu bagaimana sistem kewarisan yang ada di Kampung Pulo? Berikut penjelasannya. Jadi gini, untuk karena gini, norma hukum kan terakhir ya. Adat, kesilaan, kesopanan, dalam hukum. Jadi ini akibat adat kebiasaan leluhur kami seperti itu. Karena namanya adat itu kan kebiasaan yang dilakukan terus menerus tanpa terputus, jadi hukum adat. Nah, terus disinilah akibat tadi kebiasaan dari leluhur kami mewarisnya ke perempuan sampai saat ini wajib jatuh kepada perempuan. Nah, terus kalau pernikahan juga sama. Jadi apabila mereka sudah melakukan pernikahan maksimal 2 minggu harus keluar. Apa sanksinya? Tidak ada sanksi sebetulnya. Sanksinya secara tertulis ya, tidak ada sanksi. Ini sanksinya hanya sanksi sosial, sanksi moral. Dan ketepatan hati. Jangan salah. Sanksi itu lebih fatal menurut kami. Stigma itu lebih fatal. Kalau kita sudah melanggar seumur hidup. Makanya tadi akibat kebiasaan leluhur kami sampai saat ini tetap konsisten berlaku tadi untuk pernikahan, untuk mewaris jatuh kepada pihak perempuan. Itu yang tertua. Kalaulah tidak, yang intinya gini, tidak harus tertua sebetulnya. Jadi yang mewaris itu kan di sini waris ke perempuan, misalkan punya anak nih, perempuan 4 anak, perempuan semuanya ya. Nah, orang tuanya meninggal, nah itu diajukan dulu ke anak yang pertama, mau enggak tinggal di Kampung Pulo? Kalau mau iya jatuh ke situ. Kalau tidak mau berarti adiknya lagi, jadi tidak mesti tertua. Tapi awalnya harusnya ke tertua, tapi kalau tidak ke bawahnya. Satu itu. Ingat, paham? Nah, sudah gitu. Bagaimana kalau tidak punya anak perempuan? Kepada siapa jatuhnya? Kosong berarti kalau itu. Nah, solusinya adalah jadi sistem adopsi. Jadi mengangkat anak saudara yang punya anak perempuan yang sudah nakah masuk untuk mewarisi rohani sini. Sehingga dapat dipahami dalam adat istiadat masyarakat Kampung Pulo, anak perempuan tertualah yang mendapatkan posisi ahli waris utama. Dan perlu diketahui, 6 rumah adat yang terdapat di Kampung Adat Pulo masing-masing hanya boleh diisi oleh 1 kepala keluarga. Maka setiap yang sudah menikah lainnya dalam jangka waktu selama 14 hari harus sudah meninggalkan rumah adat tersebut. Begitulah penjelasan terkait sistem kewarisan di Kampung Pulo. Kemudian bagaimana tentang kepemilikan tanah di Kampung Pulo ini? Di sini tadi mewaris karena bukan mewaris mutlak. Karena hak tanah di sini itu bukan milik Kampung Pulo, milik pemerintah katanya, milik pemerintah. Jadi hak guna pakai. Secara warisannya hak guna pakai. Tetapi menurut kami kita sama-sama fakultas hukum. Karena menurut UPA tanah yang dimiliki yang ditempati selama 50 tahun berturut-turut tanpa putus itu bisa menjadi hak milik. Buka lihat UPA. Apakah UPA masih berlaku? Ada pengganti belum? Kalau tidak, berarti itu harus berlaku. Kenapa di sini tidak? Kita persiapkan. Masyarakat Kampung Pulo udah ratusan tahun tinggal di sini itu enggak? Tidak terputus kan? Satu turun-turun. Jelas klausulnya gitu kan? 50 tahun berturut-turut. Itu bisa. Satu. Yang kedua, pemerintah itu menguasai apa? Memiliki tanah. Ingat. Apakah pemerintah itu memiliki apa menguasai? Kalau sepengetahuan saya yang bodoh, pemerintah itu menguasai bumi, air, dan tanah dikuasai oleh demi kemakmuran. Kalau bukan untuk dimiliki kan? Betul kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dulu tuh pernah baca di satu buku, luas tanah yang dimiliki oleh pemerintah itu luasnya 25,55 hektar. Jelas 20. Tapi kenapa sekarang dengan ada yang baru menjadi 33 sekian hektar menambah. Nah,
Idealnya kalau tanah biasa di mana-mana berkurang kali pakai ini boleh nambah gitu kan Mas. Dari mana nah pendapatnya itu kan tiga item itu. Tapi kalau saya disampaikan menjadi provokator gitu kan. Kan saya ini hanya saya menyampaikan seperti itu fakta yang saya ketahui. Yang mana itu seharusnya kalaulah berdasarkan OP tanah ini adalah hak ulayat. Tanah adat itu hak ulayat bukan tanah pribadi. Karena dimiliki oleh satu komunitas masyarakat adat. Semuanya sama. Demikian penjelasan terkait kepemilikan tanah di Kampung Pulau. Berikut pandangan dari masyarakat sekitar terhadap masyarakat adat Kampung Pulau. Saya ingin meminta pendapat dari masyarakat sekitar Pak terkait masyarakat Kampung Pulau itu bagaimana sih Pak menurut pandangan masyarakat sekitar itu? Nah, kalau menurut saya untuk masyarakat yang ada di Kampung Pulau itu dapat bantuan lah dari kayak Pemda ya, dari tiket ataupun apa. Soalnya sampai sekarang kata yang tinggal di sana itu kebetulan nggak ada pemasukan dari tiket dari apa. Jadi hanya bekerja aja di sana. Pendapatannya segitu aja. Kebetulan kan kalau pariwisatanya kan sudah sangat yang ada di Kampung Pulau. Jadi menurut saya begitu aja sih. Kayak yang dari Pemda, dari tiket itu dapat membantu lah, istilahnya dapat membantu yang di sana juga. Artinya pemerintah juga ikut serta dalam membantu warga sekitar. Harusnya ya, cuman belum terdengar itu. Oh iya. Nggak ada. Dan kalau untuk masyarakat di sananya, alhamdulillah sih aman-aman aja. Kalau untuk masyarakat sekitarnya juga seperti pada umumnya masyarakat sini juga. Iya, berbaur juga ya. Cuman untuk masalah pekerjaan ataupun Percayaan. Ya itu harus adanya di sana. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance.